Perkenalkan, nama aku Farah Azahra Nuralasari dengan NPM Aktif 109. Halo, nama aku Nasyida Kiyatira dengan NPM akhir aku 123. Hai guys, kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan sosial linguistik nih dari teman-teman kelas 4D. Keren banget gak sih mereka memberikan kita pertanyaan-pertanyaan yang keren-keren banget. Betul, saatnya nanti kita jawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan kita bakal bahas pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Ya, Tolong dengarkan. Oke. Dalam kodifikasi untuk menciptakan tata bahasa dan kosakata baku memiliki langkah-langkah yang umumnya bisa diambil seperti berikut ini. Yang pertama, ada pengumpulan materi, berguna untuk mengumpulkan teks dan tulisan dari berbagai sumber yang diidentifikasi serta dikumpulkan untuk menganalisis variasi bahasa yang ada. Kemudian yang kedua, ada analisis. Analisis dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola umum dalam penggunaan bahasa seperti tata bahasa, kosakata, ejaan, dan frasa. Kemudian yang terakhir, ada penerbitan, berguna untuk tata bahasa dan kamus baku yang diterbitkan untuk digunakan oleh para masyarakat umum, institusi pendidikan, dan pemerintah. Guys, menurut kami pembakuan bahasa itu merupakan sebuah proses yang sangat penting baik dalam sebuah negara maupun komunitas bahasa karena memberikan kerangka kata dan kalimat yang jelas untuk berkomunikasi. Selain itu, pembakuan bahasa juga dapat membantu mencegah kebingungan dari kesalahpahaman antara penutur bahasa dari latar yang berbeda. Nah, selanjutnya apa Nasyid? Nah, sehingga hal tersebut dapat mendukung sistem pendidikan yang efektif bagi guru dan siswa. Pembakuan bahasa memperkuat stabilitas politik dan sosial dengan memperkuat identitas sosial, identitas nasional atau komunitas. Dengan demikian, pembakuan bahasa bukan hanya tentang melestarikan budaya, tapi juga merupakan alat penting untuk memfasilitasi pertumbuhan, pengembangan, dan stabilitas suatu negara atau komunitas bahasa. Faktornya adalah seperti berikut ini. Yang pertama, ada sejarah dan perkembangan bahasa. Bagaimana bahasa tersebut telah berubah dan berkembang dari waktu ke waktu. Yang kedua apa? Yang kedua, ada kebijakan dari pemerintah. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mempromosikan dan menetapkan bahasa baku. Yang ketiga, ada pendidikan. Peran sistem pendidikan dalam mengajarkan dan menyebarluaskan bahasa baku. Kemudian yang keempat, ada media massa. Pengaruh dari media massa dalam memperkenalkan dan menyebarkan penggunaan bahasa baku. Kemudian yang kelima, ada budaya dan identitas nasional. Faktor budaya dan identitas yang mempengaruhi penerimaan dan adaptasi bahasa baku. Pembakuan bahasa di Indonesia jangan digunakan lagi kecuali pada acara tertentu seperti rapat atau acara-acara umum. Pembakuan bahasa bertujuan mempertahankan identitas budaya dan nilai tradisional. Sementara globalisasi mendorong penggunaan bahasa global untuk komunikasi dan peluang kerja internasional. Meskipun ada upaya untuk mempertahankan keanekaragaman bahasa, bahasa-bahasa lokal seringkali terpinggirkan atau punah dalam era globalisasi. Begitu jawaban dari saya. nah, pada pembakuan bahasa sendiri mempengaruhi keberagaman bahasa dan identitas budaya masyarakat melalui beberapa cara seperti memperkuat identitas budaya dan kebangsaan karena mengancam keberagaman bahasa dan pengetahuan-pengetahuan lokal. Kemudian mempengaruhi pertukaran budaya dengan globalisasi, menimbulkan tekanan integrasi dalam masyarakat multibahasa, serta memicu pertumbuhan identitas multibahasa. Maka dari itu, sangat penting untuk memperhatikan keberagaman bahasa dan menghargai semua bahasa serta identitas budaya dalam masyarakat sambil mempertimbangkan pembakuan bahasa. Tentu saja, beberapa contoh dari pembakuan bahasa yang sukses di berbagai negara yang dapat dijadikan acuan adalah seperti berikut. Yang pertama adalah dari Spanyol atau Real Academia Española atau Royal Spanish Academy yang didirikan pada tahun 1713 untuk mengatur dan memperkaya bahasa Spanyol. Mereka menerbitkan kamus resmi dalam bahasa Spanyol dan memelihara aturan bahasa yang baku. Kemudian Yang kedua ada dari Jerman. Dalam upaya untuk menjaga integritas bahasa Jerman atau lembaga bahasa Jerman didirikan pada tahun 1997. Mereka berusaha untuk melawan pengaruh bahasa asing dan menjaga kemurnian bahasa Jerman. Selanjutnya, terakhir ada dari Indonesia yang biasa kita kenal dengan Badan Bahasa. Nah, mereka itu program dari lembaga yang bertanggung jawab atas pembakuan bahasa di Indonesia. Mereka juga menerbitkan kamus, menerbitkan pedoman tata bahasa, dan berperan dalam menjaga kemurnian serta keberlanjutan bahasa Indonesia. Maka dari itu, keberhasilan pembakuan bahasa biasanya melibatkan kombinasi dari lembaga pemerintah atau swasta yang memiliki otoritas resmi dalam memutuskan aturan tata bahasa, serta dukungan dari masyarakat dalam mematuhi aturan tersebut.
Tentu saja ada. Pembakuan bahasa Indonesia menghadapi tantangan dari keragaman bahasa dan budaya di seluruh Nusantara, termasuk ribuan pulau dan ratusan bahasa daerah dan dialek yang berbeda. Kontroversi tersebut muncul terkait dengan penetapan kata-kata baru, ejaan, dan tata bahasa. Badan Bahasa dan pemerintah berupaya mengatasi hal tersebut dengan mempromosikan dan menerapkan standar bahasa, serta melalui dialog dengan masyarakat lokal dan ahli dari bahasa daerah lainnya. Tujuan hal tersebut untuk menciptakan standar bahasa yang bisa diterima secara luas, menghargai keberagaman budaya, dan memperkuat identitas nasional di Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam proses pembakuan bahasa di era globalisasi dan multikulturalisme saat ini, serta pengaruh teknologi dan media baru terhadap upaya pembakuan bahasa. Nah, dalam era globalisasi dan multikulturalisme, pembakuan bahasa dihadapi dengan beberapa tantangan unik seperti pengaruh bahasa asing yang makin besar, perubahan dalam struktur sosial dan budaya, kemajuan teknologi dan media baru, serta upaya konservasi budaya lokal. Dalam menghadapi tantangan ini, pembakuan bahasa perlu beradaptasi dengan perubahan zaman sambil memanfaatkan teknologi dan media baru untuk mempromosikan penggunaan bahasa baku, sambil tetap menghormati dan memperkaya keragaman bahasa dan budaya. Pembakuan bahasa membatasi perkembangan variasi baru yang tidak diinginkan dan memfasilitasi pengembangan sistem pendidikan yang efektif dengan menyediakan pedoman konsisten bagi guru dan siswa. Dengan demikian, pembakuan bahasa memiliki peran sangat penting dalam menjaga stabilitas bahasa dari waktu ke waktu dan memastikan pemahaman yang seragam di antara penutur bahasa. Cara menyatukan dialek bahasa Indonesia dari berbagai daerah serta adanya pembakuan bahasa Indonesia. Untuk menyatukan dialek bahasa Indonesia dari berbagai daerah, ada pun beberapa langkah penting yang dapat dilakukan seperti ini. Yang pertama adalah melalui sistem pendidikan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baku ditanamkan kepada generasi muda. Media massa berperan dalam mempromosikan penggunaan bahasa Indonesia baku. Dan pemerintah dapat mendorong penggunaan bahasa Indonesia baku melalui kebijakan di berbagai sektor. Bahasa sendiri memiliki peran sentral dalam masyarakat sebagai alat komunikasi dan cermin dari identitas budaya sebuah komunitas. Dengan demikian, bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga cermin dari kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Pembakuan bahasa mempengaruhi interaksi antar generasi dengan menciptakan kesamaan, pemahaman, dan standar komunikasi, serta meningkatkan penghormatan terhadap budaya dan nilai-nilai dalam bahasa. Keseimbangan antara pembakuan bahasa dan kebebasan berbicara itu penting untuk memperkuat identitas budaya dan menghindari kesenjangan pemahaman antar generasi. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembakuan bahasa adalah seperti berikut. Yang pertama, ada nilai tradisional nih guys. Bahasa juga seringkali mengandung nilai-nilai tradisional, cerita, dan pengetahuan yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, ada pendidikan. Melalui sistem pendidikan juga dapat memainkan peran penting dalam pembakuan bahasa. Mendukung pendidikan dalam bahasa-bahasa lokal dapat membantu mempertahankan penggunaan dan keberlanjutan bahasa tersebut. Kemudian yang terakhir, atau dari kebijakan pemerintah. Nah, kebijakan dari pemerintah itu terkait dengan bahasa, termasuk dukungan untuk pendidikan dalam bahasa, tentunya bahasa lokal, bahasa Indonesia. Nah, contoh kasus pembakuan bahasa yang tidak berhasil itu seperti bahasa Esperanto yang diciptakan pada akhir abad ke-19 sebagai bahasa internasional yang mudah dipelajari dan digunakan oleh orang dari berbagai latar belakang bahasa. Meskipun telah ada komunitas yang menggunakan Esperanto, upaya untuk membuatnya menjadi bahasa internasional yang dominan belum tercapai. Pelajaran dari pengalaman ini menjadi bukti bahwa pembakuan bahasa berhasil ketika didukung oleh dukungan politik yang kuat, budaya yang memadai, dan penerimaan luas dari masyarakat. Cara untuk melestarikan proses pembakuan bahasa yang adil dan inklusif dapat melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari berbagai kelompok dalam pengambilan keputusan. Selain itu, juga dapat melakukan penelitian mendalam untuk memahami dan menghargai variasi bahasa, untuk menjaga transparansi proses dengan menyediakan kesempatan masukan dari para masyarakat. Selain itu, pastikan kembali hasil pembakuan tersebut tidak mendiskriminasi bahasa minoritas dan mendukung pelestarian semua bentuk bahasa. Pembakuan bahasa dapat memiliki dampak yang kompleks terhadap keragaman bahasa dan dialek. Pembakuan bahasa dapat menyatukan masyarakat dalam penggunaan bahasa yang seragam, memfasilitasi komunikasi, dan koordinasi di tingkat nasional. Namun, di sisi lain, pembakuan bahasa juga dapat mengancam keragaman bahasa dan dialek dengan menekankan penggunaan bahasa yang seragam, juga mengabaikan variasi bahasa yang ada. Risiko hilangnya kekayaan budaya dan tradisi bahasa ketika pembakuan bahasa mengesampingkan dialek dan variasi lokal. Nah, bahasa dan dialek seringkali mencerminkan sejarah, budaya, dan identitas suatu komunitas. Lalu, pembakuan yang terlalu kuat dapat mengabaikan aspek-aspek tersebut.
Thank you.